Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Yulianti dari NIM 28 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan program saya mengenai sistem absensi karyawan di mana pada program ini nantinya akan menampilkan sebuah jendela aplikasi yang berasal dari data yang sudah disimpan dalam file Excel. Nah, di sini saya menggunakan library Tkinter, di mana library ini merupakan modul GUI atau Graphic User Interface bawaan dari Python yang digunakan untuk membuat jendela aplikasi nantinya. Kemudian dari library Tkinter saya juga menggunakan TTK untuk mengubah tema dan juga message box untuk menampilkan kotak pesan. Dan di sini menggunakan library OpenPSL untuk menyimpan data dalam file Excel dan juga uh, library datem untuk waktu dan tanggal dan juga library os untuk mengecek apakah file Excel sudah ada dalam folder full program atau belum. Nah, terus di sini juga ada variabel nama file di mana data nantinya akan disimpan dalam file yang bernama ini data absensi karyawan. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi untuk mengecek apakah Excel sudah ada dalam folder program atau belum. Nah, di sini menggunakan library os, yaitu ketika file belum ada, maka program akan otomatis membuat file baru, yaitu dengan tadi workbook, yaitu workbook untuk membuat file baru, kemudian membuat sheet juga, terus nanti judul sheetnya ada data absensi, kemudian menambahkan di baris pertama, yaitu ada nama, tanggal, keterangan, dan sebagainya. Kemudian akan disimpan, file akan disimpan dalam file. Nah, terus di sini juga ada fungsi untuk menyimpan data. Nah, jadi ketika pengguna menginputkan nama, tanggal, keterangan, nanti otomatis akan menghitung gaji, makan, dan juga total. Nah, itu data-data itu nantinya akan disimpan di dalam Excel. Nah, di sini load workbook yaitu untuk membaca apakah file Excel ada atau tidak tadi, membaca nama filenya, data absensi karyawan. Nah, kemudian mengambil sheet yang ada, tadi data absensi. Nah, kemudian menambahkan data yang diinputkan pengguna, kemudian menyimpan dalam file Excel tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan keterangan. Jadi ketika pengguna menginputkan hadir, maka gaji dan uang makan akan segini. Nah, kemudian ketika diinputkan terlambat, maka gajinya akan 50.000 dan juga uang makannya akan 15.000. Nah, ketika yang diinputkan itu izin ataupun alpha, maka gajinya akan nol dan juga uang makannya juga akan nol. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan gaji, makan, dan juga total. Nah, di sini karena kita menggunakan jendela aplikasi dan library Tkinter, maka di sini untuk programnya itu menggunakan entry, di mana di sini gunanya nanti untuk menginputkan data yang diinputkan pengguna, yaitu ada nama, tanggal, dan juga keterangan. Nah, di keterangan ini nanti kan ada combo ya ini yaitu di sini ada combo box, itu nanti keterangannya itu akan berbentuk drop down. Nah, get itu mengambil data yang diinputkan. Begitu. Nah, habis itu di sini untuk mengecek apakah semuanya sudah diisi atau belum. Nah, jika salah satu ada yang belum, maka akan muncul peringatan ini nih. Nanti ada muncul kotak pesan. Nah, peringatan. Nah, kemudian di sini juga ada untuk mengecek tanggal apakah sudah sesuai format atau belum. Jika belum, maka akan muncul kotak pesan yaitu peringatan ini. Nah, kemudian pengguna akan diminta menginputkan kembali tanggal. Nah, ketika yang diinputkan itu sudah lengkap, maka akan otomatis menghitung tadi uang gaji, menghitung gaji, makan, dan total, yaitu dengan fungsi tadi, yaitu ada fungsi hitung. Kemudian untuk menyimpannya, kita tinggal memanggil fungsi tadi simpan data. Nah, simpan data. Jadi datanya otomatis akan disimpan. Nah, kemudian untuk menambahkan ke tampilannya atau reviewnya, nah di sini nantinya akan menampilkan nama, tanggal, keterangan, dan juga total gaji uang makan. Nah, kemudian di sini entry nama delete itu untuk menghapus kolom nama. Jadi ketika pengguna sudah menginputkan terus mengirim, nah nanti otomatis kolom
kolom input nama itu akan kosong. Terus begitupun juga dengan tanggal dan juga combo set. Combo set itu untuk keterangan. Nah, kemudian di sini ada juga fungsi keluar, di mana fungsi ini digunakan untuk tombol keluar nantinya. Jadi ketika pengguna menekan tombol keluar, maka akan muncul notifikasi ini, kotak pesan yang berisi ini. Apakah Anda yakin? Nah, yes, no, itu untuk pilihan yes atau no. Jadi ketika yang dipilih pengguna yes, maka akan menutup semua, akan menutup semua jendela. Nah, kemudian di sini ada juga membuat jendelanya, yaitu memanggil tadi fungsi cek Excel, apakah file Excel sudah ada. Nah, kemudian di sini untuk membuat jendela, kemudian di sini untuk judulnya, yaitu data absensi karyawan. Kemudian di sini ada juga untuk ukuran geometrinya. Kita langsung aja kali ya buat hasilnya. Nah, untuk menjalankan program, kita klik tombol segitiga yang ada di atas. Nah, root title itu buat ini, title data absensi karyawan, kemudian geometrinya yaitu 700 sama 520. Configure-nya berarti ini ya background-nya itu akan ya tuh lah sama ya putih ya. Nah, itu. Kemudian style. Nah, tadi menggunakan tekinter yaitu TTK. Nah, di sini untuk mengubah temanya yaitu temanya menggunakan clap. Yaitu tema ini bisa mengubah warna header dan juga warna header sama apa ya, background. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada program untuk mengatur header. Nah, headernya tuh biru, terus foreground itu untuk hurufnya nanti. Nah, biru ini hurufnya warnanya putih dan sama. Nah, terus yang ini tuh untuk tampilan belakang, yaitu background baris akhir, terus foregroundnya ini nanti di dalam kolomnya ini nanti akan berwarna hitam. Terus backgroundnya. Nah, terus di sini juga ada style map background. Nah, style map itu ini buat ini biru. Bukan. Style map itu untuk ini nanti, jadi ketika data yang diinputkan kan udah muncul nih ada nama, tanggal, keterangan gaji. Nah, ketika diklik itu nanti akan berwarna ini. Nah, nah kemudian di sini ada juga frame input, dimana untuk mengatur bukan ini tuh untuk wadah, lupa saya. Nah, untuk mengatur ini, jadi akan membuat frame baru di atas untuk ini, mengatur ini nih. Nah, dengan jarak 10 PY 10. Nah, itu. Kemudian di sini ada TK label untuk membuat ini nama karyawan. Nah, nama karyawan backgroundnya disamain. Kemudian di sini fontnya Arial 10 blot. Nah, terus grid-nya itu 0, kolomnya 0, row-nya 0, ini row 0, kolomnya 0. Stick W berarti di rata kiri. Nah, gitu. Nah, untuk kolom inputnya itu pakai yang entry nama ini. Entry nama, grid-nya. Row-nya kan masih 0 nih, masih sejajar sama nama karyawan. Terus kolomnya itu 1. Nah, terus pad Y itu ini pad X ya. Ini 10. Nah, terus ini pad Y-nya 5. Nah, begitu juga dengan tanggal, label keterangan juga itu sama. Untuk mengatur ini. Entry tanggal ini. Terus combo box ini. Nah, combo box ini bentuknya nanti akan seperti ini. 4 pilihan. Hadir, izin, terlambat, juga alpha. Akan berbentuk drop down. Nah, kemudian ada button tambah. Nah, di sini ada tuh tambah data, tulisannya tambah data. Kemudian komen itu untuk memanggil fungsi tambah data tadi kan ada
fungsi tambah data ya. Nah, fungsi ini nih, panggil fungsi itu buat nambahin data. Terus tadi backgroundnya putih, ini maksudnya biru, terus ininya teksnya putih. Nah, itu. Nah, kemudian untuk tabel di reviewnya nanti akan ada ini apa, daftar kolom, yaitu nama, tanggal, keterangan gaji. Nah, terus ini nantinya akan disesuaikan, yaitu daftar kolom sesuai daftar kolom tadi, nama, tanggal, keterangan gaji. Nah, kolomnya nanti akan kayak gini nih, kolom nama, tanggal, keterangan gaji, uang makan. Nah, heading itu tidak hanya menampilkan header, tidak menampilkan kolom kosong yang di kiri. Nah, kemudian head itu ada 10 baris nantinya. Nah, itu mengambil kolom dari daftar kolom. Jadi setiap yang diinputkan pengguna nantinya akan disesuaikan dengan header ini nantinya, nama, tanggal, keterangan, dan juga gaji. Nah, di sini ada juga untuk mengatur lebar dari setiap kolomnya, yaitu 120. Ini berarti lebarnya 120, tanggalnya juga 100, begitupun dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada tripack, yaitu untuk menyesuaikan ketika misal tabelnya dikecilkan. Nah, ini akan fleksibel untuk apa sih ya, menyesuaikan, jadi ikut mengecil juga. Nah, ini 10, ini 10, ini 10, pokoknya untuk menyesuaikan lah, fleksibel. Nah, kemudian di sini untuk mengecek, untuk mengirimkan data Excel ke TreeView. Nah, jadi kan nanti udah diinput nih. Nah, ini akan membaca file lagi. Terus ini membaca filenya itu dari baris kedua. Jadi tadi kan cuma header. Nah, ini dari baris kedua. Apakah udah ada atau belum? Nah, terus di sini menambahkan ada nama, tanggal, keterangan gaji, dan juga total. Nah, nanti akan ditampilkan insert. Nah, di sini nanti akan muncul. Kemudian ada button keluar. Nah, button keluar tuh ini. Nah, merah kan, komannya keluar. Tadi kan ada fungsi keluar ya. Nah, di sini. Terus ini teksnya keluar. Nah, ini jaraknya 10, 10, 10, 10. Nah, root main loop untuk menampilkan si jendela ini. Jadi kalau misalnya nggak ada root main loop, nah jendela aplikasinya nggak bisa ditampilkan. Nah, udah. Habis itu kita mungkin coba ya. Coba nama karyawan Tri, tanggalnya 09 09 2009, keterangan hadir, terus tambah data. Nah, akan muncul. Misal aku mau nambahin lagi Yana 09 09. Tuh akan muncul notifikasi kan, lengkapi semua data. 09 09 2009. Nah, harus drop down, tambah data. Nah, udah ya. Coba kita untuk keluar. Nah, akan muncul kan di kotak pesan tadi menggunakan message box. Nah, ketika no, nah ini akan input lagi, tapi ketika yes akan menutup. Nah, menutup. Terus mana ya, data absensi. Nah, absen karyawan. Nama, tanggal, keterangan gaji, dan uang masuk total. Nah, terus tadi ini sheetnya namanya data absensi kan. Nah, aku lupa untuk warna. Ya, aku bisa nyari ke ini. Jadi ke sini kode. Nah, aku pakainya mode polip, terus nanti akan muncul nih, bisa pilih. Ataupun bisa copy paste dari yang sebelumnya tuh. Jadi bisa menyesuaikan. Nah, itu. Terus tadi ini udah belum ya? Mencet tombol segitiga dalam program. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.